Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Adik pun, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, rukun dalam perbedaan. Subtema 1 pada tema 2. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, silakan kalian saksikan video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah salah satu metode belajar yang bertujuan untuk membantu dan memahami materi pelajaran secara keseluruhan dengan cara memetakan bagian-bagian dan subbagian yang penting dari suatu pelajaran. Dalam bagan peta pikiran, catatan itu harus dibuat ringkas dan kata-kata singkat, berwarna, bergaris, dan bergambar. Manfaat dari bagan belajar menggunakan bagan peta pikiran antara lain, yang pertama, membantu proses belajar secara menyeluruh. Yang kedua, lebih mudah dalam berkonsentrasi. Yang ketiga, melatih kreativitas. Yang keempat, lebih cepat memahami dan mengingat materi pembelajaran. Baiklah, kita akan menggali informasi menggunakan unsur 5W. Terlebih dahulu kita tahu informasi itu apa? Informasi adalah kabar mengenai suatu hal, peristiwa, atau kejadian, di mana informasi dalam sebuah teks dapat digali dengan menggunakan unsur 5W dan 1H, yaitu sebagai berikut. W yang pertama yaitu what atau apa, berfungsi untuk menanyakan hal, peristiwa, atau kejadian yang dibahas. W yang kedua yaitu where atau di mana, berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. W yang ketiga yaitu when atau kapan, berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. W yang keempat yaitu who atau siapa, yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait dalam suatu peristiwa. W yang kelima yaitu why atau mengapa, berfungsi untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Yang selanjutnya yaitu how atau bagaimana, berfungsi untuk menanyakan cara atau proses peristiwa berlangsung. Selanjutnya yaitu pelajaran IPA. Kita akan mempelajari adaptasi tumbuhan dengan lingkungan,
dan adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama yaitu adaptasi tumbuhan dengan lingkungan. Cara tumbuhan beradaptasi itu ada 3 cara, yaitu yang pertama hidrofit. Apa itu hidrofit? Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di permukaan air. Oke, ada yang tahu tumbuhan apa yang hidup di permukaan air? Iya, bagus sekali. Tumbuhan yang hidup di permukaan air adalah contohnya itu teratai, enceng gondok, dan kangkung. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan hidrofit? Biasanya hidrofit itu mempunyai ciri-ciri yang pertama memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daunnya sehingga dapat mengapung di air. Seperti pohon teratai itu daunnya lebar, itu gunanya untuk mengapung di air. Nah, ciri yang kedua yaitu memiliki daun yang lebar dan stomata yang banyak untuk mempercepat penguapan. Itu adalah pengertian dari hidrofit tadi, bahwa hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di permukaan air. Yang kedua, adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang kedua yaitu hygrofit. Apa itu hygrofit? Hygrofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Ya, di daerah yang lembab. Contohnya tumbuhan paku, lumut, dan pakis. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan hygrofit itu? Ciri-ciri dari tumbuhan hygrofit itu adalah dia memiliki daun yang tipis dan lebar, dan terdapat banyak stomata di permukaan daunnya untuk mempercepat penguapan. Kemudian adaptasi yang ketiga yaitu xerofit. Xerofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Ayo, siapa yang tahu tumbuhan apa yang hidup di daerah yang kering? Iya, bagus sekali. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering itu contohnya kaktus, terus kurma, lidah buaya. Kenapa tumbuhan-tumbuhan tersebut tumbuh di daerah yang kering? Ya, karena pada tumbuhan tersebut dia banyak mengandung simpanan air sehingga dia bisa hidup di daerah gurun pasir. Oke, selanjutnya adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, itu ada bulu atau rambut halus. Nah, ayo, tumbuhan apa yang biasanya mempunyai bulu atau rambut halus? Pinter. Bambu ya, contohnya adalah bambu. Ya, ada yang pernah melihat pohon bambu? Ya, itulah seperti itu pohon bambu. Pohon bambu itu berruas-ruas, berkembang biaknya dengan cara bertunas. Kalian mungkin di sekitar kalian banyak tumbuhan bambu. Ya, bambu itu mempunyai bulu atau rambut-rambut yang halus. Kenapa dia mempunyai bulu dan rambut yang halus? Ya, gunanya untuk melindungi diri supaya pohon bambu tersebut adalah untuk mempertahankan diri, untuk melindungi diri dari gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan bambu kecil atau anak bambu tadi menjadi bambu dewasa. Oke, selanjutnya adalah duri. Yo, siapa yang tahu di antara kalian ada tumbuhan yang berduri atau di sekitar sekeliling kalian ada tumbuhan yang berduri? Iya, bagus sekali. Ada mawar, di situ ada salak, ada
kaktus. Yaitu contoh adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri sendiri itu ada pohon salak. Pohon salak itu mempunyai duri. Ya, fungsinya untuk melindungi buahnya dari gangguan musuh. Ya, misalnya dia bisa supaya tidak diganggu oleh musuh, maka tumbuh salak itu berduri. Sehingga orang yang mau mendekatinya, baik orang maupun binatang, itu akan merasa takut. Sehingga untuk melindungi dirinya, pohon salak itu mempunyai duri. Oke, selanjutnya bunga mawar. Bunga mawar juga berduri yang berfungsi untuk melindungi dirinya supaya tidak diganggu oleh hewan, misalnya, atau biar tidak dimakan oleh serangga atau dipetik oleh manusia. Jadi ketika bunga mawar itu berbunga, ya, akan terlindungi dengan duri-durinya untuk mempertahankan dirinya supaya tidak dimakan oleh hewan. Yang selanjutnya adalah kaktus. Ya, kaktus itu dia berduri yang gunanya untuk mengurangi penguapan air. Makanya kaktus itu banyak tumbuh di daerah gurun pasir. Jadi tadi yang contoh dari xerophyt tadi, bahwa tumbuhan kaktus itu hidup di daerah gurun pasir karena dia banyak mengandung air sehingga bisa mengurangi penguapan air. Yang selanjutnya adalah, nah itu ada nangka dan karet. Bahwa kalian sudah tahu bahwa nangka dan karet itu dia mempunyai getah. Getah yang sangat lengket, fungsinya untuk salah satu ciri khas dari tumbuhan nangka dan karet. Dia mempunyai getah. Ya, kalau karet itu getahnya salah satunya bisa berfungsi untuk obat-obatan. Bisa juga getahnya bisa berfungsi sebagai bahan dasar karet atau ban, ya. Yang selanjutnya adalah ya, tumbuhan apa yang mempunyai ciri khas dengan mengeluarkan aroma yang tidak sedap? Iya, bunga bangkai. Bunga bangkai atau rafflesia itu, nah nih contohnya seperti ini, bunga bangkai atau bunga rafflesia, dia biasanya hidup di daerah Sumatera, khususnya di daerah Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Baiklah, selanjutnya kita ke IPS. Nah, oke. Sejarah kemerdekaan di Indonesia. Ya, masih berkaitan dengan proklamasi tadi. Teks proklamasi itu ditulis di mana? When tadi, when. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang menghadiri pembacaan teks proklamasi? Itu M. Dia, Sayuti Melik, dan Soekarni. Kemudian siapa tokoh-tokoh yang menyusun teks proklamasi? Tokoh-tokoh yang menyusun teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Kemudian siapa yang mengetik teks proklamasi? Yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Oke. Kemudian siapa yang menandatangani teks proklamasi? Yang menandatangani teks proklamasi adalah
Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian di mana dibacakan? Ya, teks proklamasi dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Kapan pelaksanaan teks proklamasi dibacakan? Ya, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan siapa pembuat bendera merah putih? Ya, yang membuat bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Kemudian, siapa yang mengibarkan bendera merah putih? Yang mengibarkan bendera merah putih adalah Latif Hendra Ningrat, Suhud, dan SK Trimurti. Nah, baiklah anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.